Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan materi sejarah Indonesia yang berjudul Berbagai Pergolakan di Dalam Negeri tahun 1948 sampai 1965. Apa itu Indonesia? Indonesia adalah negeri yang terdiri atas 17.500 pulau, lebih dari 300 kelompok etnik, 1.340 suku bangsa, 6 agama resmi, serta 737 bahasa. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia selama masa tahun 1948 sampai 1965 dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. 1. Pemberontakan PKI di Madiun, ideologi komunisme. 2. Pemberontakan DI atau TII, ideologi agama. 3. Peristiwa G30 SPKI. Yang kedua yaitu peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan. Yang pertama pemberontakan APRA, yang kedua RMS, dan yang terakhir Andi Ajis. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNII atau Tentara Kerajaan di Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama, persoalan negara federal, BFO, serta pemberontakan PRRI dan Permesta. Berikut adalah penjelasan tentang konflik atau pergolakan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemberontakan PKI di Madiun. PKI merupakan partai politik pertama yang didirikan sesudah proklamasi. PKI dicetuskan di Madiun tanggal 18 September 1948. Alasan utama PKI memberontak adalah karena mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Pada 18 September 1948, Musso memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Yang kedua adalah pemberontakan DI atau TII. Pemberontakan ini bermula dari gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh SM Kartosuwiryo. Bertepatan dengan perjanjian Renville, salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Van Mook harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Dalam pemberontakan ini muncul juga operasi militer yang disebut Pagar Betis. Dan pemberontakan ini terjadi di berbagai daerah-daerah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh. Yang ketiga adalah Gerakan 30 September 1965. Terdapat 7 teori mengenai peristiwa ini. 1. Gerakan 30 September merupakan persoalan internal Angkatan Darat. 2. Dalang G30 SPKI adalah Dinas Intelijen Amerika Serikat. 3. Gerakan G30 SPKI merupakan pertemuan antara kepentingan Inggris dan US. 4. Soekarno adalah dalang G30 SPKI. 5. Tidak ada pemeran tunggal dalam peristiwa G30 SPKI. 6. Soeharto sebagai dalang G30 SPKI. 7. Dalang G30 SKI adalah PKI. Yang keempat adalah pemberontakan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling tahun 1949. Ini adalah milisi bersenjata yang anggotanya berasal dari tentara Belanda, yaitu KNIL, yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS di Jawa Barat. Pada Januari 1950, Westerling mengultimatum pemerintah RIS. Yang kelima adalah peristiwa Andi Ajis. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Ajis dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintah Indonesia, agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur.
Yang keenam adalah Pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dilakukan dengan tujuan memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat dan menggantinya dengan nama sendiri. Upaya penyelesaian secara damai oleh pemerintah Indonesia yang mengutus Dr. Laimena untuk berunding. Namun upaya tersebut gagal dan langsung mengambil tindakan tegas dengan melakukan operasi militer di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Yang ketujuh, pemberontakan PRRI dan Permesta. Munculnya pemberontakan ini bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai berikut. 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara dipimpin oleh Kolonel Venje Sumual. Yang terakhir yaitu yang ke-8 adalah persoalan negara federal dan BFO. Persaingan yang timbul terutama adalah antara golongan federalis yang ingin bentuk negara federal dipertahankan dengan golongan unitaris yang ingin Indonesia menjadi negara kesatuan. Dalam tubuh BFO juga bukan tidak terjadi pertentangan. Sejak membentukannya di Bandung pada bulan Juli 1948, BFO telah terpecah ke dalam dua kubu. Sekian materi sejarah Indonesia yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.